Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Onar Bimantoro. Di sini saya akan membuat vlog video bagaimana cara menginstal Windows 7, mulai dari cara membuat Windows bootable-nya, step by step penginstalannya, dan instalasi driver yang dibutuhkannya. Pertama, saat membuat Windows bootable ya, kita harus menyiapkan flashdisk terlebih dahulu. Di sini saya tidak menggunakan CD atau DVD karena proses penulisan dan pembacaannya yang lebih lambat daripada flash disk. Kalian buka browsernya, lalu ketik Rufus. Ini adalah software untuk membuat bootable Windows-nya. Lalu siapkan file ISO Windows 7-nya. Kita download ini yang versi terbaru. Jika sudah, kita buka programnya. Sebelum melakukan proses instalasi Windows bootable ke flash disk, alangkah baiknya untuk membackup data-data penting dalam flash disk karena semuanya akan terhapus. Di sini kita pilih disk ISO-nya. Select. Kita pilih standard Windows installation. Untuk target sistemnya, untuk partition scheme-nya kita pilih biasa GPT, dan target sistemnya UEFI. Ini akan terdetek secara otomatis ya. File sistemnya kita biarkan default semuanya, 132. Lalu kita pilih start. Lalu OK. Nah, jika proses instalasi sudah selesai dan berhasil, maka tampilannya akan seperti ini dengan status ready. Kalian hanya tinggal restart device kalian atau laptop kalian. Jika muncul seperti ini saat bootingnya, kalian pencet key apa saja untuk memulai proses ke dalam booting tersebut. Selanjutnya akan menjelaskan step by step proses penginstalan Windows 7 saat berada di bootable. Di sini saya mencontohkannya menggunakan VirtualBox. Saya buat terlebih dahulu. Saya menggunakan VirtualBox ini agar mudah untuk merecordnya. Saya setting memorinya ke 3 GB. Ini setting size harddisk yang akan kita gunakan, virtual harddisk. Lalu kita mulai. Nah, di sini kita akan memilih ISO atau file bootable Windows 7. Jika sudah berjalan, maka akan seperti ini nanti tampilannya. Ini bahasa penginstalan dan time formatnya kita
biarkan default. Oke, lalu selanjutnya kita klik next, pilih install now. Karena saya menggunakan file ISO yang komplit, maka di sini akan terdapat berbagai macam versi, ada yang standar, ada yang sudah versi crack atau OEM yang akan otomatis aktivasi jika sesuai dengan sistemnya. Di sini saya akan menggunakan standar seperti instalasi Windows pada umumnya. Lalu kita accept license-nya. Sini saya pilih custom install Windows only. Nah, untuk ini biasanya akan terdapat banyak drive dari C, D, dan tergantung bagaimana HDD kita mempartisinya. Di sini hanya terdapat satu karena menggunakan VirtualBox. Oleh karena itu, untuk real device kita harus mengingat berapa ukuran dari partisi C milik kita. Lalu kita klik next. Lalu kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, nanti jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih saja untuk melakukan boot terhadap Windows 7. Untuk proses booting pertama kali juga memakan waktu yang cukup lama. Mungkin saya akan skip untuk ini terlebih dahulu. Nah, jika selesai booting, maka tampilan akan seperti ini. Kita masukkan username-nya Januar. Password tidak usah. Kita pilih time zone-nya. Pilih UTC plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, kita pilih next. Filter current location, kita pilih home network. Jika proses akhirnya tadi sudah selesai, maka tampilan akan seperti ini. Home screen dari Windows-nya. Nah, untuk drivernya sendiri seperti Bluetooth, Wi-Fi, OTA USB segala macamnya, saya menggunakan Windows Update karena kita tidak perlu mencarinya secara manual, hanya perlu terkoneksi dengan Wi-Fi.
semuanya akan berjalan auto. Tapi untuk driver graphic card atau VGA nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kita pilih Windows Update. Nah, kita pilih Check for Update. Maka segala kebutuhan driver yang ada di laptop kita akan otomatis di-download dan dicari melalui server Microsoft. Nah, sekarang saya akan mencontohkan instalasi driver VGA. Saya close terlebih dahulu. Nah, untuk graphic card atau VGA mode, oke, kita cari driver NVIDIA. Kalian pilih website atau link yang paling atas pertama. Nah, kalian pilih product type dari VGA kalian. Di sini laptop saya menggunakan NVIDIA GeForce 940 MX. Kita pilih GeForce produk series yang untuk notebook 900M dan 940 MX. Kalian pilih operating system Windows kalian. Di sini saya menggunakan Windows 10, maka akan Windows 10. Jika Windows 7, maka pilih Windows 7. Lalu akan search. Nah, jika sudah ini, kalian download. Ada graphic card atau VGA kita tidak ada pada pilihan yang ada di sini, kita bisa menginstal GeForce Experience. GeForce Experience ini akan selalu mengecek otomatis jika ada update driver terbaru. Jadi kita tidak perlu mengeceknya secara manual. Nah, kita pilih unduh. Ini tampilannya akan seperti ini. Awalnya kalian akan disuruh login terlebih dahulu. Nah, pilih pada bagian driver. Nah, jika ada update, maka akan seperti ini. Hanya tinggal klik download saja. Untuk driver graphic card AMD, kalian bisa cari dengan driver AMD pada pencarian Google. Pilih pada link pertama yang paling atas. Nah, kalian tinggal download saja karena akan auto detect sesuai dengan seri VGA kalian seperti NVIDIA GeForce Experience yang tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.